punya kudangan, punya panyuwunan ya Allah, muga-muga dipun wujudaken Allah. Panene derek-derek mriki cara saektar paling boten apes-apese nggih 10 ton. Tapi sampean janji mbek Gusti Allah, umpama panjenengan paringi sae 10 ton ya Allah, kula janji badhe ngetokno zakat. Ya. Sampean janji mbek Gusti Allah. Mungkin nek pun ngetokno zakat ya Allah, muga-muga ati kula tergerak nek enek wong bangun masjid, bangun musala, kula ya tergerak sedekah. Nah, iku angel iki nek lali. Kula ngipun sedekah, Pak, nggon rondo HP. Ya. Rondo ini seneng petuwek. Ah nggih nembe 28. Ah iki modus biasane. Nah, kula sering matur jenengan, penyebab utama dulur tani tidak bisa mencapai produksi 10 ton, salah satunya adalah masalah OPT. Gitu. Kemarin saya sebutkan, aja khawatir, buku panduan saya ini sudah ada semua ya. Penyebabnya apa tuh? Kok iso 10 ton? Ya mungkin jenengan sing jawab tak rangkum. Mergo lemah Pak, lemah rusak. Ya. Mergo pupuke Pak kurang bener. Ya. Mergo hama penyakit. Ya. Ini kita bahas masalah OPT. Ya. Hama penyakit itu sekarang istilahnya apa Pak? OPT. OPT itu organisme pengganggu tanaman. Sebab nih hama penyakit, gulma itu yang ganggu tanaman. Gulma itu contohnya suket nih loh Pak. Suket niku ganggu nopo betul. Nah makanya itu dimasukkan oleh para ahli, dimasukkan termasuk pengganggu tanaman. Jadi sing ganggu tanaman itu tidak ada hama, tidak ada penyakit. Umpama jenengan nandur pari, gak ono omo sama sekali. Kalau tikus, kalau sungkep, kalau pereng, gak ono omo. Orang penyakit, tapi sukete bebel, kira-kira produksi semaksimal enggak? Tidak. Kenapa? Karena nutrisinya itu banyak yang diserap oleh gulma, suket bau. Nah makanya suket itu ya diwaspadai Pak. Jangan dibiarkan, kersane bau, suket ya tasbih kok. Suket ya tasbih pun kersane. Nah ya gak apa-apa nek jenengan ngendikan ngono tenan. Ikhlas bagus, gak apa-apa kabeh makhluk Gusti Allah tasbih. Tetapi penjenengan melakukan usaha tani itu ono produk utama toh. Produk utamanya tanaman padi. Makanya aja sampai tandur pari tukule suket teki ngono lho Pak. Nah ya, jadi penjenengan itu nek nandur pari, panennya ya pari gitu ya. Harapannya seperti itu. Nek wani Jawa Wedi, nek wedi Jawa wani, nek pengen itu produksi 10 ton per hektar, kudu sungguh-sungguh. Orang itu kalau sungguh-sungguh, Allah mudahkan jalan untuk menuju kesuksesan. Ngoten lho Pak. Aja sampai penjenengan ya gladuk tarayo wong tani cilik. Itu wong lukru jenenge. Ngelukru semangat ya Allah, kula namung saged ikhtiar donga hasil jenengan sing nentokno, kula nek diparingi nyuwun niki njenengan perintah nyuwun muga-muga saektar paling boten paling titik saged medal 10 ton. Ngono. Janji karo Gusti Allah, ning nek janji karo Gusti Allah aja ingkar janji. Ya. Janji semayan tapi melinjani aja ya. Janji karo Allah niku hati-hati. Wong nek pinter, wong nek ngeluarkan zakat bener-bener sesuai karo syariat, itu belum dikatakan orang hebat Pak. Yes pinter ngerti syariat ngono. Dikatakan hebat itu ketika zakat ditokno, sedekah digetno. Nah, aja wedi sedekah itu ndadekno marap. Nah, hama utama iki wis ana tak tulis bahwa hama utama termasuk. Nah ini tak tulis hama utama yang bakal muncul. Sama kok ngerti Pak bakal muncul. Ya ini karena perakiraan pengamatan kami di lapangan. Insya Allah sudah 10 tahun terakhir perlu memperkirakan OPT yang bakal muncul itu tidak pernah meleset. Karena saya sebelum ngomong itu kalau berdasarkan pengamatan di lapangan. Ngaten Pak. Jadi hama utama nanti yang akan muncul ketika penjenengan nandur pari. Ini moga-moga rata-rata umurnya kan wis selapan enggak iki ya.
Muga-muga tidak diberikan Allah OPT sing mengganggu tanaman. Ya, Mas penjenengan nandure varietasnya renono ya. Ya, makanya nanti penjenengan konsep utama itu hama penjenengan ojo ngentengne hama, ojo ngentengno penyakit. Alah gagas joko. Nek omo ya semprot obat. Nek penyakit ya semprot obat. Nah, jangan mengatakan seperti itu karena kita konsepnya di dalam syariat agama Islam pencegahan itu jauh lebih baik daripada pengobatan, gitu. Nah, saya berharap bapak-bapak itu gak sampai loro stroke. Nek wis kena stroke, pengobatannya angel, pengobatannya larang, warase sik durung karuan. Ya enggak. Penjenengan wis kena bajuken iku obatnya larang, kurung karuan bajuken ya mari. Itu loh, Pak. Makanya nanti ilmu-ilmu yang saya sampaikan kemarin itu sifatnya preventif, pencegahan. Nah, hama utama yang akan muncul itu nanti kita prediksi, kalau betul memastikan, kita prediksi yang akan muncul adalah satu penggerek batang. Penggerek batang niku wujudnya nek fase vegetatif sudah, nek fase generatif belum. Kenapa saya kok mengatakan yang utama nanti masalah sundut dulu? Karena saat ini penerbangan kaper itu populasinya luar biasa dan merata. Tidak hanya di Bojonegoro, Tuban, Lamongan, merata. Artosipun menawa para bapak, para ibu, kalau ada kaper pasti dia meninggalkan telur. Kalau meninggalkan telur pasti nanti cepat atau lambat dia akan menetas. Nek wis gerek pun bar Pak kita pun mboten kaper dan gerek. Nek bar gerek niku dadi entung nyeblok Pak. Entunge penggerek batang niku luar biasa makhluk Gusti Allah. Itu kuat bertahan yang lemah seminggu kuat, sak bulan kuat, sak musim kuat, setahun kuat. Entung niku lho Pak. Jenengan misalkan dipanasnya dukung Pak Lurah, dipanasnya gak oleh ngiyuk seminggu, kira-kira kuat juga. Lah untungnya sundep niku lupa. Jangankan kok seminggu, 1 bulan dia enggak apa-apa. 1 musim enggak apa-apa, bahkan setahun pada saat suhunya memungkinkan dia langsung ber. Nah, hati-hati ya. Nah, prediksi kami karena penerbangan kaper yang luar biasa seperti ini harus kita waspadai. Ojo ngenteni kaper bertelur lagi, tetapi bagaimana ketika ada kaper kita antisipasi. Ono sing seiling mengantisipasi kaper bagaimana ya? Kuning. Hah? Kuning, Pak. Pakai kuning. Oke, sing dioleni kuning tuh golek map. Ojo Pak mau cagake balik desa ini kan kuning wae oli ku piye ya. Ya nek Pak Ulan ujine ora apa-apa. Ya jadi nanti diusahakan golek apa sing bekas-bekas itu dulu Pak atau golek seng-seng sing bekas-bekas cat kuning sing niku sudah bisa. Wis jangan mencari yang sulit-sulit sing mahal-mahal. Sederhana tapi iso. Nek pengen gak bayarne sampean ngetok gedang. Gedang sampean ketok, sampean dadekno sampean ketoki 1,5 meter, sampean kelontok deboke, jerone suwe-suwe rupane kan raijo to, untuk gidak kuning to. Itu sampean lapi wehi oli bekas, wis nempel ngono. Gampang to. Karek sing gak angel, gak gampang tuh nglakoni kadang rasa-rasa. Lah, laur gagas Joko goreng. Iya, kan ngoten niku. Nek kaper ya semprot. Ya wis nek pengen nyemprot kaper ya pelayon mek kaper kono. Kaper metune maghrib sampean nggo maghrib nggo gendong supaya mlayu-mlayu moyak kaper. Ya polek mlayu-mlayu, yo moyak kaper. Lah kok Pandan Wangi, lah tak oyak teko kene gak krasa teko Pandan Wangi. Nah, subhanallah para bapak ibu, waspadai penggerek batang. Nah, nanti saya kalau ketemu lagi akan saya sampaikan siklus hidupnya kaper itu istilah pertanyaannya hulu metabola. Jadi tepuk kaper dia akan kawin kemudian menghasilkan telur. Satu kelompok telur niki nek netes
bisa menghasilkan 500 sampai 200 ulat. Kemudian dari ulat dia nanti akan merusak. Siklus yang paling merusak itu ulat ini, Pak. Padahal yang jenuh tandurannya sekitar 4 sampai 7 hari. Tapi ini berakibat fatal. 4 hari dia menggerek, makanan nggak bisa naik, tanduran itu udah bisa mati. Dan nanti nggak percaya, lagi umur 2 minggu, kena sundep, ngelinting Pak. Gitu betul. Kenapa ngelinting? Karena makanan nggak akan tersalurkan. Kenapa nggak tersalurkan? Dihambat oleh yang namanya saudara ular. Nah, makanya saya ono ular ojo terlalu dipaido. Dia suatu saat menyesal. Aku repot ngelakoni elek kok rusak ya. Akhirnya dia topo. Jadi apa? Untung. Makanya jadi wong itu nek sing elek gawe mimik ganti nyapone aja diseneni Pak Ben. Nanti didungakne muga-muga diluntas itu hidayah lah topo. Ketika dia topo, tobat ya Allah, uripku kok ngene ya Allah, ampuni ya Allah. Ketika dia tobat, dia diampuni Allah, keluar dia mempunyai kehidupan baru dari wong sing apik. Nah, untung yo ngono, nanti ketika dia itu untung itu wis menetas jadi kupu-kupu jadi wong sing disenengi gitu loh Pak. Jadi penjenengan nek tak takoni penggerek batang itu sebetulnya yang merusak pada fase ulat. Nah, penjenengan ketika sudah fase ulat kok ngobati mengke Pak sedereng mlebu kok. Nek mlebu tanduran lagi disemprot. Lah iku bungkukno wong ya kuwi, Pak. Nek jenengan iku oh ngono ilmune ya wis monggo. Mungkin penjenengan tak aturi obatnya, Pak. Saya membuat resep obatnya, saya tunjukkan jenengan itu enggak terima merek bahan aktif. Harapan saya apa? Supaya bapak-bapak Penawasari ini orang gandrungi salah satu jenis obat. Nek wis gandrungi, oh ini gawe obat lo, jadi nggak iki jos iki. Nah itu jenenge gandrungi obat. Jenenge nek gandrungi obat ini akibatnya omone kebal. Nek omone kebal sampean semprot kuwi nek wis ora apa-apa. Padha karo wong kaya aku misalkan pengen jajal ngombe pomer. Pertama aku ngombe sak cincin wis rada ngliur sak cincin rada ngliur. Besok ngombe 2 cincin gak ngliur. Suwe-suwe gak 2 cincin 3 cincin, suwe-suwe sak botol iki langsung blak-blak ora apa-apa. Soalnya wis kebal gitu. Nah, harus digetak-ganti Pak, nyemproti gonta-ganti. Nah, nanti untuk pengendalian sundep ini saya berharap jangan mengendalikan sundep dengan pestisida dulu, dengan cara kita itu dengan cara biologis dulu atau dengan cara mekanis dulu ya. Penjenengan nek terso pada saat nenggone teban pinian mriki nek pinian itu ngeblok menawa sendiri-sendiri Pak, sendiri-sendiri. Penjenengan kalau dipinihan wajib ain ora wajib kifayah petan ndok kabar ning pinian itu dhewe. Nek nggon pinian dhewe kan gak ombo to. Misalkan tamai 1 hektar paling zaman petan itu 2 dina 3 dina tuntas. Tetua sing megah. Lah gak petan kele pun dibagi kanca kula. Nganggur mungkin. Jadi orang yang seperti itu kebersamaannya kurang. Saya minta desa Penawasari, ulamanya, umaroknya, masyarakatnya bersatu. Apa sing didhawuhi Pak Lurah? Apa sing didhawuhi kelompok? Kita ikuti bareng-bareng. Supaya kita nanti ketika panen bareng-bareng panennya apik, regane apik, guyu apik. Ojo kaget nek kene panen ibu bareng. Wih, dah motor anyar-anyar. Luar biasa. Amin ya. Ojo bojo anyar oleh tapi mobil sepeda motore ngono ya. Nah, bapak-bapak sundep itu ketika penjenengan kersa petan endoke sundep itu penjenengan sudah menyelamatkan ratusan ribuan tanaman penjenengan. Saya kita hitung loh ya, umpama ana endoke kaper ning gone pine jenengan iku 1, berarti ada potensi yang mau rusak itu antara 50 sampai 200.
Nggih mboten. Tak gawe sing paling sithik netes 50. Berarti ada 50 tanaman sing calone itu nanti akan kena sundep. Nggih mboten. Saged ditampa. Sundeping ku mana? Begitu mana? Sundep siji mana neh. Wong kene pola tanamnya senengane ya padi pari, ya toh. Nah, Bapak-bapak, ketika ada 10 endoke kaper, berarti panjenengan membiarkan nanti wis beno Pak namu pinten paling 10, berarti nek apes-apese ana 500 uler. Ya bukan? Iki nek sing tetes 50 lho Pak. Nek sing tetes 100 berarti ya 1000. Iku nek enek 100 endok, nek enek 1000 endok. Lah, ketika panjenengan kersa petan utawa jupuin endoke sundep, insya Allah bisa diminimalisir serangan hama sundep. Saya dipahami Pak? Nah, carane ini rumah Pak, ini saya ngajarkan yang preventifnya. Penjenengan ketika mengambil telurnya kaper, itu ojo dicitesi, ojo dipateni, golek bumbung, ya, eling-eling ya. Boleh bumbung, nek ana bumbung ya wis misalkan paralon sembarang lah. Misalkan kaya bumbung pentongan iki kan apa jenenge ros-rosan iki Pak nggih. Panjenengan diwehi bolongan kaya pentongan ya. Sembayang nih ya. Terus panjenengan congkok nggone sawah. Dicongkok ngene. Terus dibayangno bolongane ning dhuwur. Pinggire bolongan diwenehi setempet utawa diwenehi sabun. Engko endoke uler kuwi, endoke kaper kuwi cemplungne kene Pak. Plung cemplungne ae wis aja dipateni. Itu nanti qadarullah ana makhluk Gusti Allah jenenge Trichogramma, dia akan masuk di situ. Trichogramma itu sunatullah senengane dhek niku mentrok ning endoke kaper, tujuane titip endok. Ketika Trichogramma nitip endoke kaper, maka telur kaper tadi tidak menetas dari uler kaper, tapi menetas Trichogramma. Jenengan aja kaget, Pak, sing winginane jenengan jelasi kok metu kaya nyamuk kathah. Lah itu berarti Trichogramma berhasil itu. Lah dene gak dibungkeri karo Trichogramma, netes dadi uler. Piyambake gak wani metu, soalnya ana ranjone napa wau? Stempel. Mudeng Pak. Nah, wis gelem nglakoni alhamdulillah, gak gelem ya masalah wis. Sungguh terlalu. Saya mengajarkan jenengan iku ben gak kakean tuku obat. Kecuali nek wong sugih-sugih gagas dokter kok gak akeh. Larang ya wis. Ya, ini saya ajarkan tentang preventifnya. Makanya makhluk Gusti Allah itu nenggone sawah itu banyak makhluk yang menguntungkan petani. Ya, ketika nanti sudah menetas Pak, dia tidak akan keluar suwe-suwe ular mati. Tapi yang keluar Trichogramma, sunatullahnya dia akan mencari. Itu solusi yang pertama. Ya. Cara mengendalikan, menekan populasi daripada kaper. Insya Allah kok sak desa 50% petani yang mau mengamalkan seperti itu, insya Allah paling boten serangan sundep bisa ditekan. Soalnya misalkan di vegetatif kok ono sundep Pak, harapan generatif kena belum. Karena apa? Itu nanti saya katakan tadi, ular sing sudah yang baik bertobat dari entung, suatu saat dia akan menjadi kaper. Jadi kaper kayak butuh kawin Pak. Kaper niku sifatnya Pak yo. Nek kaper jantan dari kawin mati. Aku mulane moh dari kaper. Lah berkawin ini kaper lanang cekat mati Pak. Kaper wedok habis mengeluarkan telur mati. Itu sunatullah. Lah kowe kok roh kok kondi? Aku ngamati tuh Pak. Saya tuh ngamati gitu, itu saya amati. Bener gak ilmu pertanian? Ternyata betul. Makanya saya tuh bisa cerita. Itu piye yo? Nah, ngendoke itu biasanya ditaruh pada bagian ujung.
wali godhong. Begitu dia menetas, wong tadi gak ketok Pak pun ngisori godhong. Dia tuh gerumbul di situ loh, 1 hari 2 hari gerumbul, kemudian nanti dia terjun menggunakan, sekali-kali dia mati, ya bener bisa cerita, bener ya omongannya Joko kayak. Lah itu terjun menggunakan yang namanya benangnya itu turun. Kenapa kok dia 1 hari bertahan? Tidak makan Pak, 1 hari 2 hari, dia masih memanfaatkan daripada telurnya itu. Waduh karo anak lele ini Pak, anak lele lagi terus 5 dino gak usah dipakani gak apa-apa, karena dia masih memanfaatkan kuning telur yang ada di dalam telurnya itu. Iki podo. Nah nanti ketika dia terjun kena banyu, erot bit tetep mintrok ning gone batang padi. Nek mintrok terjun pas nempel batang padi, dia begitu nempel. Sunatullah yang rusak Pak. Begitu dia sudah rusak masuk tambanane angel. Tambanane angel karena obat sing racun sing paling manjur itu memang yang namanya jenis furadan. Nanti kenal furadan. Jenengan yo nanti gawe furadan. Furadan itu memang bagus untuk sundep, tapi urip-uripan saeneke melu mati. Saiki golek welut iki Pak angel. Itu golek kodok angel kok diparake wong tani juga menggunakan furadan, akhirnya welut kodok mati. Cacing golek cacing saiki sawah angelan. Ya mboten. Yang ada jenis nematoda. Cacing cilik itu jadi hama. Golek cacing, pokoknya nek tanah kok cacing iki lemu-lemu gede. Kok oke, itu tanah itu subur. Nah, akibat penggunaan furadan nggak main-main Pak. 1 hektar 21 kilo, 4 kilo untuk kesemengan, yang 6-17 kilo itu untuk di pertanaman. Ya, yuk rajin urip-uripan sawah. Nah, itu makanya disindir Allah zaharal fasadu fil bari wal bahri bima kasabat aydin nas. Ojo sampai awake termasuk sing dimaksud Allah itu carane penjenengan nek iso nanti disemprot dengan lekani. Ya, mudah-mudahan nanti saya ada lekani Pak, karena kemarin yang memproduksi lekani ketakutan karena ditangkap oleh oknum, ya, dianggap melanggar. Nah, termasuk aku ditangkap. Tapi alhamdulillah saya jelaskan, saya 10 menit. Ini bukan barang haram, ini bukan barang yang dilarang oleh pemerintah, tetapi ini justru bermanfaat untuk masyarakat. Tak jelasnya, oh ngoten, nggih pun matur suwun. Makanya nanti saya tetap berusaha menggunakan agen Syayati. Karena dengan menggunakan agen Syayati itu ekosistem terjaga, petani akan dimanfaatkan, bermanfaat petani. Residunya pestisida tidak ada pada tanaman. Untuk hama sudut sampai di sini paham Pak? Nah, nanti kalau sudah penjenengan Pak wis kadung kathah kapere Pak niki ulere ketok ya apa ndoke akeh, jenengan nyemprot pakai racun sing bungkeri telur saja dulu. Gak usah obat sing larang-larang dhisik. Bisa menggunakan yang bahan aktif metomil, ya. Nanti saya sebut Pak niki penjenengan obatnya arek delok, nek kena sundep apa obatnya. Nek jenengan seneng menggunakan Pak, senengane biotis. Biotis itu ada yang namanya manuver, kemudian ada yang namanya stadium, ada yang namanya perusak telurnya itu biotion. Jadi manuver itu sebagai sistemiknya, stadium kontaknya, kemudian biotion perusak telurnya. Biotion itu bahan aktifnya triasulfos. Triasulfos itu perusak telur. Jadi kan nggak usah ruwet-ruwet, tak catat, wis jelas ya. Jadi musuh ini kan nggone akeh kaper obatnya jadi dilarang-larang sebelum sih. Enek sing ampuh, nek ana sing seneng DGW. Kenal DGW Pak? DGW itu yang mempopulerkan obatnya niku kula. Namanya Cleansec, balistik, dan K. Cleansec itu kontaknya, balistik sistemiknya, dan K itu perusak telur. Dan K itu obat perusak telur, bahan aktifnya metomil. Itu harus dicampur Pak.
Ini gak dicampur mungkin nganggur, tapi kalau misalkan baru ada telurnya saja, penjenengan iso disemprot harus sing bungkenin dong. Gak usah larang-larang toh, tapi nek wis kadung mlebu iku larang. Ya. Hah? Sankil itu nyuwun sewu, sankil setarban itu bukan direkomendasikan untuk padi, Pak. Penjenengan nek nyemprot gawe sankil ya, gawe starban, ketoke wis ayem, wis tak pager ya, tak ambon-amboni, ya toh. Itu nyuwun sewu, sebetulnya itu yang rugi penjenengan sendiri. Sankil, wis nyuwun sewu iki ana bakul batnya iki, ada enggak? Yos. Kalau ada nanti sekalian saya beri pencerahan biar dia paham gitu loh. Karena rata-rata nyuwun sewu kios itu nggak paham Pak tentang pestisida, nggak paham. Oponnya bahan aktif, oponnya tentang konsentrasi, oponnya tentang dosis, apanya tentang cabang-cabangnya pestisida. Ya pasti paham. Dengar motor ini ajele wis hariku. Ya wis ajaran starban pesangkil. Starban sankil ketika penjenengan aplikasikan, saya nggak takut Pak, meskipun ono sing di pabrik starban sankil, saya nggak takut. Dia mungkin yang akan ketakutan yang kalau ngomongnya terus. Saya itu yang punya starban itu mulai bos Jakarta itu pernah ketemu saya. Tak takut nih Pak, sama nenek petani menggunakan starban. Bagaimana sikap sampean? Orangnya beriman, sholatnya hebat. Jawabnya Peter deh. Ya secara bisnis kami diuntungkan Mbak, secara bisnis, tetapi secara moral sebetulnya kami juga prihatin. Prihatin dia tahu, saat durungnya tak ajar dia tahu. Itu nanti yang rugi petani sendiri Pak. Petani wis tuku obat, petani nyemprot, anggite marem, tetapi itu sing mati musuh alamine mati. Nek musuh alamine mati, akhirnya Harman itu sebeneng musuh ini mati kabeh apa dia saya berkembang itu namanya resurgensi. Resurgensi itu musuh alam ini mati, hama utamanya meledak. Lajeng kalau menggunakan starban sankil ndok itu kudune 5 dino lagi netes, 2 hari sudah netes, karena itu termasuk golongan piritruit. Piritruit itu dari panas Pak. Waduh karo jenengan ngerangkakan telur gak tinggi boe gak iso netes karena kurang panas. Orang yang boe iso netes ketika diberi lampu panas gitu. Berarti artinya itu kalau semakin panas, makanya kemarin itu panasnya luar biasa Pak. Siklus hidup daripada hama, terutama hama ulat cepat karena panas itu mempercepat. Nah, pahami itu. Jadi nek menurut saya, nek jenengan kenal aku, wis ora untuk nek saiki istilah ngambon-ngamboni. Ngambon-ngamboni itu 1 merugikan petani, 2 merugikan ekosistem. Jelas ekosistem terganggu Pak, karena antara musuh alami hama nanti nggak berimbang. Itulah yang disebabkan sundep itu menjadi hama. Kalau nanti matur jenengan, Allah menciptakan tikus, apa yang niati Allah, Gus, kowe tak ditakno, tak dadekne omo, tekno sampai wong kena sari. Mosok ya ngono Allah. Kowe tak ciptakno sundep, kowe tugasmu ngrusak tanah wong kena sari. Mosok ya ngono. Kenapa kok sekarang ulat atau kaper jadi hama, tikus jadi hama, burung jadi hama? Karena ekosistemnya terganggu, musuh alaminya banyak yang mati, dia berkembang dengan leluasa. Tikus yang ngono berkembang, soalnya kok musuh alami nggak ada. Oleh ulon sawah wis kene, ya kan? Burung hantu, sing ini mangane tikus, dibedili cah cilik-cilik. Dan cah gede kan bedil pole. Niku lho Bang, burung hantu. Kok nggih apa? Ayo pokoknya pulau sepedang bodil, tes mati semenang, padahal itu merusak ekosistem Pak. Undang-undang melindungi. Saya pernah menyampaikan kepala desa buat perda Pak. Buat kalau misalkan ada yang membunuh burung hantu itu dikenakan sanksi.
Pak Lurah tak mau sanksinya dapat di betul Mbah niku pokoknya bedil konangan terbukti di denda pasir rongrit ngono. Terus ini desa Kiput Bandung dengan sanksinya sing kira-kira mbak jera kok gampang kesepakatan nek wong rusak ekosistem ana sing bedil ana sing nyetrum nek bansaan ojo diundang. Ngono bingung Pak. Penjenengan masyarakat lho Pak kalau tonggone bansaan gak diundang terus stres Pak. Ya, oh salahku kok gak diundang, terus bingung. Yang pindu, aja diundang kayak kena hukuman Pak Indi. Ini untuk kepentingan kita bersama. Makanya saya dulu pernah membuat proyek Rubuha. Rubuha itu rumah burung hantu. Itu alhamdulillah Pak, saya membuat 175 itu sudah dihuni oleh burung hantu. Ketika burung hantu ada, tandanya apa? Nengisorin ndase tikus yo kae. Tapi jenenge cah cilik Pak. Diyoyo-yoyo anake burung hantu kuwi iki dolanan dan iku ya akhirnya terus neh. Ngoten lho Pak nggih. Ayo kita bareng-bareng sepakat ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangi ae. Jangan sampai penjenengan membenci tikus. Jangan membenci wereng, jangan. Nek enek wong berbuat maksiat jangan dibenci orangnya. Bencilah perbuatannya. Sama nih anak tikus, jangan membenci tikus karena tikus itu makhluk, sama membenci makhluk, podo membenci koling. Sing sampai benci itu layo tikus terus kowe iki kok bangetan. Kowe iki lho kok iso penggaweanmu pengrokok iki kaya ngono. Lah memang sunatullahnya tikus itu ya memang penggaweannya dia mengerat gitu Pak. Sunatullah. Lo atus menunjukkan jenengan kan tikus sing tidak mau mengerat giginya panjang itu, ya misalnya tak duduk atau nih kok. Nah itu sunatullah Pak. Tikus ini pun misalkan nggak mengerat, justru ngesakno Pak. Saya pernah dinampakkan tikus yang tidak mengerat. Untungnya itu memanjang sampai 6 inch, memanjang sampai 11 cm, bukan yang ngesakno Pak. Tikus kaya ngono, untungnya mobil sampai 11 cm. Apa ya gak melas dengan nyawang tikus sing kaya ngono. Nah, makanya para bapak para ibu, ayo kita sebagai manusia yang dilengkapi dengan akal dan hati, kita kendalikan dengan cara yang benar. Kenapa? Oh kopi, pantes tak kok suwe meneh aku gak metu-metu. Cocok. Iya Pak, ya, sing rum-rum tikus sing untune dawa. Sak dina rek ya. Iku nek tikus iku diuji coba, ditaruh di tempat sing dhewe gak iso mengerat. Untune modot kaya niki. Nah, akhirnya ngene iki. Iki dipangur karo koncone. Ndok modot tindur tak pangur, koncone ya mangur ngono Pak. Ya nggo carane dhewe. Kaya ngene kok gak ngesakno, ya toh. Sik modot neh Pak, sampai 11 cm. Jenengan ketika di sawah kok seperti tikus sing modot 11 cm birat-birat jenengan. Iki bangsane tikus apa? Monggo tunjuk kopi ini. Durung ngantuk toh? Ya. Nanti masalah obatnya wis tak tulis kabeh Pak ya. Jadi kalau ada menggunakan Pak, aku sering DGW. Silahkan di kios ini mesti ono DGW itu ono lensek, balistik, dan lensek itu kontaknya, balistik itu sistemiknya. Jadi kontaknya itu nek ono langsung tembak naik mati, nek sistemik yang jero dia itu nanti akan mati. Ibu yo larang. Nek penjenengan menggunakan yang Syngenta itu terkenal, apa kuwi jenenge Virtaco, ya kan? Regane murah, Pak. Ono nih, jenenge nek Corteva itu jenenge Tenano, itu juga bagus. Ono nih dari Agricon itu namanya Spontan King, itu bagus Pak. Spontan King itu baru di launching, lah Bapak wis pakai. Matur suwun. Nah, coba kayak Pak, nak kakek lihat ini kawan. Ya, ngoten Pak nggih. Jadi untuk mengendalikan hama sundep dulu penjenengan sudah saya
panduannya sudah saya sampaikan. Gue nek ono kurang jelas biar Bapak Kotan yang tanya saya. Namun besok HP itu Pak nggih. Ya dendeng kotak. Sing rung duwe HP ku tak umumno Pak. Ya. Tak umumnya apa timbane mumpung durung lali tak umumne ya nanti catet ya. Nggih. Nomor HP kula 081 330 54 05 62 tak baleni 081 330 54 05 62 ya. Iku nomor HP ini kula duwe nomor HP ini sejak saya lahir punya Pak. Jadi nek jenengan Pak Joko lahir tahun piro? 2 angka terakhir 62. Bulan apa? 2 angka berikut di depannya 05. Tanggal piro? 2 angka di depannya. Jadi kalau lahir tenger wis duwe HP. Wah, dan itu kebetulan Mbak ya. Jadi itu nek penjenengan upayakan WA. Kalau nek di telepon itu jarang angkat karena saya sering ditelepon mesti pas bayang ngomong. Saya ditelepon jawab itu nek ditelepon ibu saya saja. Kalau ngisi pengajian, ibu saya telepon tak angkat sih. Tak rungono ibu dalam ngisi pengawasan, mangke dalam telepon. Bupati tak angkat Pak, karena saya anggap ini lebih penting. Sudah belum dieling ya, itu. Cara preventifnya seperti itu, cara kimianya seperti itu. Hamba yang kemungkinan akan muncul Bapak, nomor loro wereng, terutama wereng batang coklat. Dengarkan ya. Wereng itu yang paling ganas itu 2 Pak. Wereng batang coklat dan wereng hijau. Wis nanti itu wujudnya wereng. Wis melakukannya piye? Mundur. Miring Pak. Manten ya. Wis roh ya. Soalnya petani ini kata sing mboten ngertos. Lembing sing kepinding tanah bune gak enak. Kuwatah Pak. Mosok nggih. Lah ndi nggone tengah ndap wis bener tak delok iki diwereng le iki jenenge lembing. Dadi ra iso bedakno. Nah panjenengan bapak-bapak wis kok nek misalkan tak takoni gak ono sing ngeruh. Ndoke wereng iku nek ndi nggone ono sing ngeruh. Yo meneng kabeh to. Ya, Pak Kokotani pernah besok. Nah, jadi telurnya wereng itu panjenengan wis rasah digoleki. Kadang-kadang tapi nek modele telure roh to, modele kayak sisir pisang tuh Pak. Terus nek tembok ini kan kalau kayak pisang sisir ya kayak menunggu, tapi dia menyembunyikan di dalam batang. Nakal gak menunggu. Kadang-kadang dalam ketiak daun. Nah, niki wereng batang coklat, dengarkan Bapak-bapak. Yang paling bahaya wereng batang coklat. Bahayanya wereng itu tidak hanya sebagai hama, tetapi dia juga sebagai vektor. Vektor itu membawa penyakit virus jenenge kerdil rumput. Makanya koyo tanduran jenengan ruh-ruh koyo mendir itu belum tentu kena asem-asemen. Bisa jadi itu terinfeksi virus yang namanya kerdil rumput. Ya kalau di rumah nih ya apa ya? Kalau di rumah nih. Kemudian ada wereng hijau. Wereng hijau itu dia koyok wereng coklat ning rupane hijau. Ini yang banyak muncul di wilayah Bojonegoro Tuban itu Pak, coklat hijau. Jangan biarkan wereng hijau itu selain merusak, dia akan menularkan penyakit sebagai vektor, yaitu virus yang namanya tungru. Nek godhonge pari jenengan nyulak kuning gidak-gidak itu tungru Pak itu. Kena apa ya pariku kok kuning go bulat kaya sinar matahari itu kena tungru. Kalau sudah kena penyakit virus sih Pak, tidak ada profesor manapun yang bisa mengendalikan. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Nek seandainya jenengan kerso, ono yang namanya asap cair itu bisa untuk mengendalikan virus itu. Pengenane klinik ya wonten, cuma sekarang yang membuat itu sudah jadi bos, jadi gak gelem gawe. Orang senori, tak burungi DE itu jadi bos, tak kon gawe gelem Pak, tak tuku, saya dakwahkan ke petani. Bareng piyambak itu
Bah dalam diajari badhe ndamel kios tak ajari, tak latih, tak isi. Sakniki dadi wong sugih teng Senawi. Wis ora gawe neh, moh gawe apa sacaire batine ning pira. Sakniki dhewe main sida. Nah, tadi Bapak-bapak, wereng harus diwaspadai, ya. Wereng itu, nah niki pengen harus pirsa. Wereng itu siklusnya setelah wereng itu jantan betina dewasa kawin menghasilkan telur. Telurnya wereng niku nek menetes dadi napa, Pak? Ayo. Telurnya wereng nek menetas dadi apa? Nek kaper mau dadi uler, nek wereng menetas dadi napa? Anake wereng. Pinter dadi anake wereng. Anake wereng niki jenenge nimpa. Jenenge nimpa. Anake wereng sing jenenge nimpa itu ana instar 1 2 3 4. Mangkane nek tak takoni, piye Pak? Werenge ana. Mboten enten aman, Pak. Lah kae gone sampean putih-putih napa niku kaya pesat, apa kaya klopo niku, senes wereng niku. Kuwi jenenge nimpa ya kuwi, Pak. Ngentekne abrakan ya kuwi, ngoten lho. Ini perlune ilmu ngono kuwi. Takoni ana werenge, Pak. Mboten nggih namung kaya apa parutan klopo niku lho, Pak. Tak niku. Seminggu, Bah, tandur kula wis bongko kabeh, Pak. Gari kok gong. Lah kok iso jare gak ana werenge. Lah niku putih-putih niku dadi wereng to, Bah. Nah, itu putih-putih kaya parutan klopo itu jenenge nimpa. Nek netes wonten niku, Pak. Nggih. Nah, nek netes niku sing kaya pisang sisir niku nek netes dadi putih-putih kaya parutan klopo. Itu yo ngentekno abrakan yang luar biasa. Karakternya wereng itu dia seneng bergerogol neng dhuwur apa ning isor? Isor. Isor kok dhuwur sing terang-terangane. Isor. Tapi jenengan protes kok dhuwur kenapa? Winginane Pak, iya hati-hati ya, rungokno iki cerita serius dan ini saya alami. Kula niku nek dina Sabtu Minggu niku senengan kula keluyuran, Pak. Saya pakai kaos biasa. Ning gone desa Sembung, Mas desa Tulung Sumberjo kono. Enek wong nyemprot apa? Niku waktu itu banyak wereng, Pak. Kalau memang survei ndelok wereng. Begitu kula mandek tak amati, nyemprot karo Malawayu wes semprot dhuwure. Lah mandek, Pak, sampean nyemprot napa? Nyemprot wereng. Ngono. Lho, lah nyemprot wereng kok mlayu kaya ngoten. Wereng niku nggone ning isor pun dhuwur to, Pak. Ya teng isor. Lah nek ning isor kok nyemprot kok mlayu. Lah werenge lak jengguyu. Sampai niku karek nyapang kok kakean cocok. Esuk-esuk dicocok to wong. Sampeyan karek nyawang kakean cocok. Lah, kula mergo nyawang niku menurut kula salah. Ngoten lho, Pak. Lah nek sampeyan wereng nggone ning isor, iki kula ngrungokno Pak Joko Pak siaran. Wereng nggone ning isor, nek nyemprot yo ngisor yo dhuwur. Masih kula yo ngepen karo Pak Joko ngono ya, Pak. Ngepen niku gak karo apa ngepen niku. Apa ya sering ngono. Kula niku ngepen Pak Joko sing ngono ngono, Pak. Yakin iki, Pak. Terus akhirnya lho, berarti sampean ngerti nek wereng iku ning isor nek dangkel nyemprot ning nggih ngertos. Lah sampean nyemprot kok mlayu. Lah kula dikongkon wong kok. Nek mboten ngoten kula mriki gak lak mriki ngetok sing tak semprot kono lak ra oman. Penghasilane kurang. Makane ojo gampang ngongkon wong ditulno. Ngongkon wong ditinggal ngalih. Akhirnya gak beneran. Lek wis gambar semprot, wes, ayo plenum padha tak semprot gak apa-apa, dan nyemprote karo mlayu kok. Nah, ngirit tobaté, iya. Nek ngirit tobaté ya gak efektif muni Pak. Akhirnya ya mau merengi mendem tok. Alah, aku mendem saiki aku, esuk denggelek neh. Nah, itu lho, Pak. Itu nek sampean semprot bahan aktif yang sama, rodok telernya, bal sesuai. Makanya saiki petani nek kena wereng sing disemprotno ora plenum lagi jenenge Bixalon. Bixalon niku regane larang ya toh pinginane tak bolak-balik tak ngomongno. Halah nek mboten iki ora jos, Pak. Obat ya iki Bixalon iki jenenge obat. Ya wis arepmu kono ati yang ngono duit-duitmu dhewe. Ngono koyo ijaran ya aja nyalahno aku. Opek, jarane ya. Nah itu bapak-bapak, wereng itu
Penjenengan ketika masih nimpa segera dikendalikan. Ning kene obat-obatnya tak sebut kabeh. Ada yang berbahan aktif BPMC, imidacloprid, imuhipo, buprofesin, nitengriram. Yang paling rada abot itu pimetrosen. Pimetrosen itu kan Ranum, ya toh. Kemudian ada yang pakai MIPC, anak di netofuron. Iki sing paling abot triflumezopirid. Bahan aktif salon, larang itu Pak. Bahan aktif itu ngimpor kok Cina, mahal ini. Nah, kula nek enek wereng, tak delok, kula nek enek werenge belum tentu saya mesti pakai pestisida, Pak. Tak hitung sih, satu rumpun jumlah, oh saya aman. Tapi kalau satu rumpun sudah di atas ambang kendali, saya kendalikan dengan sing enteng-enteng. Saya pakai upload 10 WP. Piro Mas upload organik? 15.000. Itu sudah merusak telur, nimpa wis mate. Coba saya bayangkan. 15.000 itu untuk berapa tangki itu? 2 sampai 3 tangki. Murah polarang gue. Pol murah, tapi wong tani obat tak murah. Oh, besok mandi. Terutama wong kena sari. Ya, itu nanti bapak-bapak ketika mudah-mudahan tidak ada wereng, mudah-mudahan. Ketika di persemaian, ono wereng siji loro kendalikan, Pak. Ojo sembrono. Ala nak siji loro, Pak, temene persemaian. Wereng sing paling bahaya itu di persemaian karena dia meninggalkan virus, ya. Nek wereng coklat tahu virusnya jenenge apa, Pak? Kerdil rumput. Nek wereng hijau meninggalkan penyakit virusnya apa? Tumru. Nah, eling-eling ya. Ruh ini Pak. Nah, makanya penjenengan iki catatan iki wis diketik mau karo Mas David ditinggalane ning gone Pak Lurah. Insyaallah penjenengan akan kelompok mau dituliskan. Sehingga nek misalkan ono gejala wereng sepakatan iku rencana protokol. Nek wong sing ajar ke salon naik aja digugur dhisik. Pakai yang obat enteng-enteng kayak imidacloprid, imuhipo, buprofesin itu pakai dulu Pak. Saya itu Pak, ini saya ini belajar gak main-main loh Pak. Saya belajar kepada ahli UPT. Ini ahli UPT pimpinan departemennya itu Profesor Dodi, itu punaan saya. Anak buah Mas Dodi itu profesor ahli itu lulusan Jerman, lulusan Jepang, itu bukan ahlinya, sehingga ketika saya aplikasikan orang nok bleset itu. Paham ya Pak ya? Yang perlu diwaspadai kedua wereng ya. Ini yang kedua. Nek tikus kita tetap waspada Pak ya. Tikus itu bahaya Pak. Kewan yang paling pinter cerdas itu tikus ya. Tikus itu mulane ojo dibenci cuma ya penjenengan diriadoi. Kadang-kadang tikus niku piye ya karena itu makhluk Gusti Allah. Nek kula nama tikus, sawah kula niku ana tikusnya ya biasa Pak. Tapi alhamdulillah tidak pernah merusak tanaman. Umpama mengerat siji loro dibiarkan. Karena saya dalam hati langsung tak muncul ke aku gak benci kowe wis gak apa-apa. Antara kowe makhluk Gusti Allah. Kula nyuwun ini Gusti Allah. Makane nek nyuwun Gusti Allah tuh nyetrum tenanan Pak. Aja ngirisan itu ae. Nyuwun Gusti Allah tuh nyetrum atine ya Allah. Tikus di makhluk panjenengan. Sunatullah tikus niku ngrusak. Dia itu mengerat. Itu sunatullah jenengan rusak ngoten. Ya Allah, lindungi tanduran kula saking rusak tikus. Tapi jadi terus nek ping rusak iki komando Gusti sawahe wong. Wong rada blarak niku Gusti. Lebok ning kok mau ampun. Aja ngono kuwi berarti wong atine elek. Ya, jangan nek niat donga aja donga awake dhewe liyane ya Allah. Menawa sari sak ndeleng iki derek-derek sedaya ya Allah. Amankan ya Allah. Pun penginan nang kandhane wangi ya aja ngono. Kono yang diduluran wangi pun Gusti atas izin panjenengan tikus boten atas rusak. Panjenengan mau kuwaos, panjenengan mau menentukan atas segala sesuatu. Sedaya kagungan panjenengan lillahi mulkus samawati wa ma bainahuma yakhluqu may yasha wallahu ala kulli syai'in qadir. Ayat sampeyan sebut nggih wasilah. Ngoten lho Pak. Itu demi Allah hak wallahi. Nek sampean seneng menyebut ayatnya Allah, sampean nggih wasilah
untuk nyuwun Gusti Allah ijabah. Ngaten. Jenengan ketika nandur pari, penjenengan waos surat Al-Waqiah ayat 62, 63. Penjenengan waos dirasakno tenang. Sing nandur winih iki kula Gusti. Tapi sing numbuhne senes kula panjenengan. Tanduran ketok apik panjenengan. Sing ngoten kula mboten melu ngodot. Saman melu ngodot malah mate ngono lho Pak. Jadi artinya itu wilayah Allah, ya Allah Maha Kuasa dengan ya Allah. Ngodote malaikat itu ya kapan kok gak roh kok ujug-ujug tanaman mundur. Sering-sering ngobrol dengan Gusti Allah. Sering-sering ketika arep tandur ya Allah, saya mau tanam padi. Temani saya ya Allah, dampingi saya ya Allah, bersamai saya ya Allah. Gusti Allah itu seneng Pak sama ngono nih. Kan tenan iki. Sampeyan pinok diae, minta temani Allah, minta dampingi Allah, dibersamai Allah. Tenang. Bojo kula niku lho, anak kula sing biasa ngeterke kata dok loro wis dhewe anae tak sepeda. Ben rada rawan lho. Rawan opo? Winganane nang ngene wedang kok sing dibatok wis Mas yo turu ning omah wae mati yo mati. Dadi aku ki nek metu iki aku tak titipne Gusti Allah. Nek tarah wayahe metu mati ya berarti mati kuning kono wis ora usah kuwatir perkara mati. Kabeh menungso yo bakal mati. Ya bukan? Iya, ora usah terlalu takut. Yang penting kita itu kepada Allah itu kita yakin bahwa Allah ada, bahwa Allah yang mau menolong, bahwa Allah yang tempat kita memohon. Itu sama yakini. Makanya jangan mengandalkan obat. Orang tikus hati-hati ya. Di sini biasanya ada tikus ya? Ada. Kalau ada tikus, nanti ketika penjenengan mudah-mudahan ini nanti panen aman ya, mudah-mudahan ya. Ketika nanti panen Pak, kok penjenengan sawang kok ono tikus, jangan sekali-kali nek penjenengan mengendalikan tikus itu dengan menggunakan obat atau racun yang kontak. Seperti ketat. Kontak itu wong tani, senengane nek makani tikus, langsung bongko ning nggone semono. Bongko kowe. Nek muni bongkono puase bongko kowe. Nah, semenengane ngono. Tikus itu Pak, kalau misalkan dia itu dipakani langsung mati. Sing mati yo kuwi. Ilmu Pak, ilmu ini. Mumpung aku eling tak sampaikan. Tikus itu punya sifat, dia itu punya dua suara, ya. Siji suara aja, siji suara menging. Pikir tak sampai jenengan biar mudeng. Tikus itu ketika penjenengan kami, ya. Yang makan pertama itu ketuanya Pak. Jenengan percaya mbak aku karena saya penelitian. Sing mangan ketuanya, ketika ketuanya itu mati, anak buahnya ojo mangan ketua mati bengok-bengok. Ojo mangan ketua mati. Tapi ketika ketua itu makan tidak mati, itu ketua bengok-bengok. Panganan duduk mangan. Ini tikus. Makanya jangan memberi makan tikus dengan yang kontak. Senengane wong tani, ya teknik, ya boga. Teknik itu bato-bato jane. Ya, teknik, tes. Kalau itu diaplikasi di rumah, monggo. Karena kalau sistemik di rumah itu biasanya mati ini dirurian. Bingung gue yang ini, gitu. Sing yang pada tes teknik itu monggo di rumah. Nah, obat yang sistemik itu lebih bagus karena saya melihat sendiri tahun 1988 tikus berkembang luar biasa. Saya sepanjang sejarah laki roh kulit tikus berkembang luar biasa. 1988 kalau dari PPL saat itu pengusaha kumane sidik sampean siap norajumin sampean siap meniram sampean siap mondok gua harus ngobati. Saya sumpah saya menggerakkan 3 desa kumpul akhirnya pun Mbak Siti yang memang di selek gue apa jenis meniram sak kintal lo campur Pak petani tak umum nih delok ini caranya nyampur ini meniram itu kalau pari racumin ya tak aduk saya menggunakan sarung tangan pakai plastik Pak jangan langsung sentuh tangan kesentuh tangan yang mampu tangan ini menusuk kayak gitu campur tenanan
begitu dicampur wong tani menggawa kertas sampai ini sama nggawa 5-10 menit. Itu saya taruh di botol Pak. Itu taruh. Ditaruh di tempat nek gak udan ya langsung ning gone galeng-galeng. Tapi nek udan dideleh ning gone misalkan paralon sakmenten ya, itu diwenehi telung nggon. Ini tengah ini. Itu bendera titik sing entek endi? Entek tambahine. Soalnya tikus kalau yang itu yang dimakan, dia kuning ning nggon. Tapi ketika itu sudah habis menir sak kintal rong kintal, kula niku dipoyoki wong tani. Nganggur, Pak, ra nek sing mudar tikuse. Urung enek HP, Pak. Mateng gue aku isin wong tani. Ternyata setelah 5 hari tiang-tiang yang bengok, Pak Lurah, aku ning sawah hampir semua petani. Ning sawah ora wujud batang tikus ning ambune ora karuan. Kayak menang iki. Akhirnya Pak Lurah di kumpul wong-wong minggu jam 6 esuk. Kita gerakan ke Progalem. Ya galem niku kudune kan paling gak cilik-cilik itu Pak. Galem kan sak meter, nggih tikus. Akhiripun Pak, ayo saiki dulur-dulur, sampean saiki mambu batang tikus. Nggih, barang ero enggak? Mboten ke Progalem. Subhanallah. Disitulah saya melihat tikus itu kita bolongannya sini Pak. Ternyata dia itu bercabang. Ono rumah pertemuan keluarga, ono tempat pertemuan dari desa gede, ono tempat pemijahan kawin. Jadi ketika mboke mangan racumin, dia masuk ning gone leng iso Pak. Anake 6 nyusu mati kabeh. Mboke ditloni karo bojone mati pisan. Lho iki saya melihat sendiri. Akhiripun kula foto tak dudino iki lho. Sama boleh percaya, boleh tidak. Makhluk Gusti Allah, kekuasaannya Allah kaya ini. Jadi tikus niku Pak, nek saiki dirasani ya rapat. Bali desa nek ngrasani awake dhewe. Jadi lho, iku roh tikus. Kita guyon tapi tenanan. Makanya kalau ilmu tikus kula rada paham. Sampai tikus pengenane tak critakne gondok ae lah. Ya, tikus sing gondok iku ning dhuwur nek gumun akhirnya ditunjukkan. Kita yang gumun tebak, yo. Makanya kalau tunjuk ke akhir jam 10 kita Pak Indok, sing medun tikus 5, sing dua siji lumah digeret. Oh, ya wis nuwun. Loh, iki lho Pak, iki ilmune tikus. Tikus itu tidak bisa sporadis. Misalkan hal lah yang kena tikus ben sebenarnya aku tak magri dhewe. Pengenane ning kula lewat Klumpang Pak. Lucu tikus sing ono sing Pak Griseng. Seng kandel itu Pak, sawahe wah biseng. Rumangsane si Pak Griseng tikus gak iso nyolot. Dia nggak ngerti ilmu nih, tikus itu mampu loncat 1 meter. Mampu tikus itu nerjang loncatan sampai 3 meter. Niku tikus Pak. Mampu jatuh pada ketinggian 10 meter gak mati. Nah, ini tak ceritanya itu ya di awal itu. Tapi anak sing 4 meter mati, ternyata dia tikus sing harakiri, bunuh diri. Soalnya mripate wis gak fungsi, indrane gak fungsi, akhirnya dia menerjunkan lewat kepalanya, tok mati. Makanya dalam pengendalian tikus, kita nanti nyuwun sewu gerakan. Misalkan ya racumin, jenengan nanti kalau mau gerakan tikus, orang yang punya racumin saya suruh ke sini, Mas kono gerakan racumin. Silahkan sama menjual racumin kalau partai regone kurang ngono itu caranya gitu. Nah racun ini piro Mas? 10.000. Tapi nanti kalau petugas yang kesini bisa 7.000 Pak. Ya aku ki lucu loh dogol bat malah bakul bakteri sing tak kon mrene, ya kan? Bagi saya nggak masalah. Yang penting niat saya itu memberi kemudahan pada petani. Itu Pak. Jadi nanti jenengan misalkan gerakan tapi mengganti dewi-dewi. Racumin itu 1 saset, jenengan boleh beras 2 gelas. Nah, beras atau menira 2 gelas lebokno, ya. Kemudian racumin dimasukkan dikotok-kotok. Warnanya tadi biru, ya. Ketika biru penjenengan nanti nek gak ono musim gak ono hujan, cukup golek kertas, penjenengan tarinya red. Sesuk didelok endi sing ditangan. Tambah banyak. Insya Allah tikus sirep. Tapi ya tetap diniati ya Allah,
kalau mboten niat mateni tikus, tapi mengendalikan tikus supaya populasi ini mboten berkembang. Paham sampai di sini, Pak? Nah, pengendalian tikus itu menggunakan racun yang sistemik. Contohnya ya racumin, termasuk klerat, pokoknya sing sistem. Nek sing kontak hindari, karena nanti kontak tikus itu akan ngamuk makan. Ono nih yang emas, kena ono yang emas. Nah, makanya ini di sini tak singgung karena di sini banyak yang emas. Yang emas itu jadi kondi itu Pak aslinya Pak. Nah, yang emas itu kalau sing salah itu biar dinas perikanan. Dinas perikanan itu biar punya program budidaya keong emas. Begitu booming keong emasnya itu tidak terkendali, akhirnya ono sing muncul dia anak pianak nok sawah berkembang seperti ini. Tapi kok roh kok aku ya termasuk membangun bieno. Karena itu program dari dinas. Jadi saya melaksanakan perintah dinas. Akhirnya kepala dinas perikanan, Pak, kalau sudah berkembang tidak terkendali ini terkoyo opo. Makanya dulu di Sukawati kan ada Pak pabrik keong emas juga. Jadi uang nangkep keong emas, akhirnya pun pulau itu bergerumong tanggung jawab. Ayo keong emas itu ternyata ditutup dipakai no bebek, indok kualitasnya bagus. Ayo ngingu bebek, tak jaluri bantuan bebek, ngingu bebek. Akhirnya masyarakat semeneng golek keong emas, berkurang keong emas. Tapi sebenarnya kan aras-arasan. Dari keong emas itu kendalikan dengan pistan. Biasanya senangannya mau tanya pistan. Apa nih mas? Biasanya fatal. Ya, pernah tahu fatal? Fatal, terus onomnya abuju, tribas, itu termasuk obat keong. Dan obat keong itu, nek iso itu, keong itu saman pancing, senengannya makanan apa melumpuk lagi ditembak. Dan kates, pinter. Dan kates biasanya dia melumpuk, seperti itu. Saman sing penting golek ndeloki karakter hama. Karakter hama ini piye to sakjane. Jenengan jadi tidak hanya ngambur. Ini nanti ono walang sangit ya Pak. Nah, walang sangit, wong tani senengane gawe desisnya ditembak langsung gedok Pak. Nah, padahal kalau kita tahu walang sangit itu karakternya terbang. Nah, kan dalam mengendalikan nek jero sawah, sistemnya kayak nyamuk ke pinggir, mubeng, itu sesirep. Nek gak ngono, jenengan golek yuyu, bentar, yuyu dibakar ya, dicongoki. Isu-isu orang saya menumpuk rono gitu. Nah, wis pinter mungkin ini. Pinter masa pinter mungkin. Lagi disemprot, ngono toh. Nah, hama utama yang saya sampaikan adalah yang tadi yang pertama penggeret batang, pereng, kemudian tikus. Nek penyakit Pak, penyakit yang harus diwaspadai siji bakteri Xanthomonas. Biasanya mungkin ini kena resep. Xanthomonas itu bisa menyerang saat dibinian sampai mantuk panen. Nah, penyakit karo hama wis terus bedane kan ini. Nah, nek penyakit itu kerusakan apa? Tapi sebab kerusakan gak ketok. Ya itu pengendaliannya juga harus makanya itu tadi pinter. Nanti penjelasan saya sampaikan. Kalau misalkan ini kena bakteri, juga kalau starban, orang itu. Oh, berarti ya bakteri sida. Bakteri sida itu contohnya ono Kuanuris, kemudian Bactosin, kemudian ono Nevos, itu termasuk bakteri sida. Ya. Makanya penjenengan kalau rajin menggunakan yang namanya X-Plan, Mas Habib yo X-Plan. Gitu loh. Dan ini loh Pak, yang kemarin bolak-balik saya sampaikan namanya X-Plan. Sekalian oleh 12 satu enggak? Tak sampai mesti sampai ngomong aku gak lali kok. Nah, itu bukan satu ya Mas. Ya, ini Pak ya. Explain ini penjenengan nanti jangan meninggalkan pupuk hayati. Pupuk hayati itu banyak Pak. Ada yang namanya EM4, ada yang namanya Black Boss, ada yang namanya Biosaka, Bio 7. Tapi saya senang menggunakan Explain. Nah, kalau saya niatku promosi, sing tamung Explain tok Pak. Jenengan terserah mau pakai apa, tetapi Explain ini
saya membuktikan. Sing tak senengi, explain ini kan mengandung namanya trichoderma. Trichoderma itu pengendali penyakit tekok jamur. Ono nitrobakter, pengendali bakteri. Ono azospirium, ono rhizobium, ono bacillus, ono pseudomonas. Ini jadi wasilah jenengan gunakno pupuk saiki. Jenengan kalau mau pengolahan gunakan ini, nek sehektar menggunakan 4, kemudian asam gunakan 4 sehektar, jenengan nanti penggunaan pupuk kimianya itu ing dasaran tok. Wis dasaran terserah. Pak aku sehektar duwe pupuk urane sak-sak, konsane rong sak, wis apik kuwi. Wis apik gak usah mersulo. Sing penting paringi niki, Pak. Diparingi niki. Lajeng nanti, nah ini mumpung eling. Pada saat di pesemaian, penjenengan semprot damel Blesnatur. Blesnatur niki wis Blesnatur tok ae. Dadi umur 7 dina karo 14 dina disemprot sak meniki tinggi 3 tangki. Irgane iki Mas, selawe. Semprotne ning pesemaian iki tok. Larang murah di selawe. 3 tangki. Nek sak tangki ini berarti kurang lebih 8.000. Lajeng mangke umur kurang lebih 7 sampai 10 hari jenengan boleh botol sing ngene iki loro. Ya. Taman pirsani, aja ngantuk sik lho, aja ngantuk sik. Aku yo ngantuk jane. Boleh botol gedene iki loro. Diseni banyu 3 gelas. Mangke dadi sakmene iki ya. 3 gelas. Sing siji diwenehi Blesnatur siji. Iku umur 7 dina karo umur 20 dina. Sing iki diwenehi Korea sangat sendok. Nah ini tak tulis lah sesuatu ya. Petunjuk ono. Di halaman terakhir. Ini 1 saset. Ini diwenehi urea yang sendok. 9 sendok. Kocok sampai halus. Dikocok. Biarkan semalam. Dengan catatan dibiarkan semalam. Kocok langsung disemprot. Langsung disemprotnya godongnya mati. Karena nanti disemprotnya daun. Kemudian setelah dikocok, sesuk isu penjenengan ini dikocok digunakan nyemprot kangge 3 tangki. Ini kan nanti dari pencerahan Pak Nur toh. Nah toh, ya aku mengulang saja. Tungguin dong di Pak Nur insya Allah ya duit itu Pak Nur. Ya dekat duit tak kirimi Pak. Mau jadi wong apian kok. Ya ini nanti Pak, 3 tangki. Berarti sak tangki ureane butuh berapa sendok? 3. Gitu? Murah ya, 9 sendok. Nah, mangke nek kula suwun jenengan di fase vegetatif diparingi yang namanya kalsium 3 sendok aja. Kalsium 3 sendok. Insya Allah tanaman itu kuat. Mangke umur kira-kira 20 dina semprot iki nek gak apa-apa. Langsung semprot ning daun. Nek nyemprot daun bebarsu. Ya, berarti pinter luas gitu. Ojo bar subuh jam 7 ya. Semprot. Niki wujude kaya sambel supermi. Muga-muga wasilah Blesnatur kalian urai tanaman kula diparingi Allah sehat cukup di sini. Nanti penjenengan umur 20 mantuk selapan ya, mantuk ambia. Penjenengan nek mantuk ambia gawe neh loro. Isine 3 gelas. Iki diwenehi Blesnatur siji, iki bentuk urea tapi apa? NPK. Pakai NPK 16 ojo poksa. Kocok neh. Kenapa harus dikocok Pak? Nanti saya jelaskan kapan-kapan teknologi nano ya. Ini teknologi nano itu butuh pemikiran. Campur kemudian besoknya, saya bilang besoknya ya, digunakan lagi untuk 3 tangki. Kalau pada saat menjelang meteng itu dicampur dengan kalau dari klinik itu kalmit karo hulu. Itu pupuk Pak. Organik saya ketemu karo piro dengan lali aku. 3 sendok per tangki ini. Insya Allah ya dari mau mentes lajeng bapak-bapak nanti saving nandur pari sama ganggu biomat. Dengan biomat ini produk tak wajib no Pak ini Pak. Nah, biomat itu penting.
Nah, sambil mengambil biomat, lo tak ngombe kopi. Bismillah. Semua tanaman. Enggak apa-apa, setengah 10 rampung ya, setengah 10 rampung. Padha ngantuk Pak. Niku mau sewibu sedina niki. Ya, yang penting penjenengan dipahami masalah pengendalian hama penyakit, insya Allah sudah saya kasih panduan nih. Delok obatnya apa nek ana pereng, obatnya apa ana tikus obat itu ada ya. Nah, Bapak-bapak, saya mohon penjenengan nandur varietas opo wae monggo, terutama yang nandur impari baik 32, impari 49 daerah ini isinya silika. Ulang ngomong duding ning iki sing duwe obat perusahaan kira-kira roh gak Pak? Mboten roh. Itu loh Pak. Seperti gini ini subhanallah Pak. Ini namanya biomat. Saya belajar ini sing tak ceritani jenengan ning Korea ya Pak. Yang mengajarkan saya itu Dr. Sunduk Song. Kenapa tanaman padi kok digaiki kok apik? Ternyata ini kandungan silikanya tinggi Pak. Jadi bapak-bapak biasanya nek udan rendengan niku disertai angin kok gak Pak? Hati-hati penjenengan ini ya, penjenengan hati-hati. Ini nanti kalau memang hujan segera datang, jenengan wayahe ambia blobot ya kan? Kuatire nek ambruk penjenengan nek umur ini nanti Pak ya. Disemprotnya umur 20 petang plus tidak jangan semak halaman terakhir itu ada biomat ini disemprotkan umur 20, 40, 60 insya Allah nek damel biomat ini Pak saya pernah melakukan penelitian dengan Dr. Rahmat di BPTP Karangploso Malang tanaman padi ketika diberi silika yang cukup pereniku pada saat menusukkan tusukannya itu yang ditusukkan itu patah karena batang padi itu menjadi keras. Makin jenengan kalau menggunakan ini, nek pengen buktekno tenan buka. Mungkin onok sing 1 meter persegi, sama pageri ya, 1 meter persegi pageri, ojo sampai kena iki. Liyane jenengan semprot, dengan semprot. Kemudian iki 1 meter rasa disemprot. Engko seminggu jenengan cabut cak rumpun, ini cabut cak rumpun. Nek oyote podo ngomong aku tak balik metu tak balik 10. Ini saya memotivasi jenengan supaya menggunakan silika ini unsur hara yang potensial Pak. Gak diwenehi gak apa-apa, tapi ketika ditambah ini bobot gabah 1000 impari 32 menurut deskripsi berat tubuh gabah 27,1 gram. Tapi kalau diberi ini berubah jadi 30 gram. Dengan bayang nek gabah dalam 1 hektar kemarin itu 334 juta ya dibagi 1000 kali 30 karo dengan likur selisih itu patah hanya wasilah ini saat ini dikasih berapa Mas David? Satu tangki 1 tutup berarti ini setengah liter ya jadi berapa tutup ini? Berapa tangki? 16 tangki ini harganya 100, nek sing cilik piro kan? Ini diaplikasikan di daun bisa, di tanah bisa. Cuma apa ya? Iki dicampur oleh kok gak? Dicampur boleh. Tapi nek nyampur niki harus dicampur yang terakhir langsung disemprotno. Misalkan ya jenengan nyemprot damel fungisida kontak Ziflo, kemudian sistemiknya pakai tandem. Ziflo itu bahan aktifnya ziran, tandem bahan aktifnya azoxystrobin dan difenoconazole, campur ya. Dicampur ini olah gak boleh dicampur ini, tapi dicampur jelek langsung semprot nih. Kalau saya tak tinggal rokokan, gak iso disemprot no, gitu. Aku jadi ini mengeras kristal. Penjenengan kok bar disemprot iki Pak. Penjenengan kok nerak parini sama gak gawe celana beset sampai. Ini silika. Silika itu bahan pembuat kaca. Tetapi ini namanya unsur hara potensial. Tidak semua
nyuluh tahu Pak seperti gini. Ini saya tularkin jenengan tak catetno. Makanya jenengan ketika umur 20 petang puluh 55 paringi iki. Ya, nek saiki umur petang puluh ya segera semprot Pak. Ngantisipasi ketika nanti hujan. Ini udan utai semprot pertepan iki Pak. Di sebelah selatan bendino sudah. Makanya bendino itu tentang pola-pola Mas Zabid ini ya karuan Pak. Soalnya ya wong tani benih golek bibit itu Masya Allah sampai ngantri. Jadi kalau MR ya bersyukurlah yang nanam MR 219 warung itu diparingi aman, penyakit itu diparingi aman ya. Jadi nanti saya punya yang namanya kolosebo. Kolosebo itu rasa nasinya lebih enak, umurnya lebih pendek, ketahanan terhadap penyakit yang lebih tahan, bobotnya dikiri gabah Pak. Berat kolosebo, berat 1000 gabah itu 30 gram. Saya tanya ke 4 petani, saya pinter-pinter jenengan, petani kelukuk itu setengah hektar metu 6 ton, berarti sehektar 12 ton. Yang punya 1 hektar itu keluar 11,8 ton. Podo-podo di sake lho Pak, sake podo, pulau pengangkat. Tapi jenengan angkat Pak, ya pulau itu ya nggak fitness, angkat set, itu Pak. Sing kolosebo niki. Pak yo, padahal sake podo setelah ditimbang sing padi sing paritas wau bobote 55 sing kolosebo 28 saya itu niki umurnya Pak, umurnya di Pak niku. Untuk Kenalsari tanah boleh cocok nggak kolosebo semua tanah bisa podo Pak. Mudah-mudahan kemarin hasil yang saya lihat di daerah Ngeluran, daerah Blora itu kalau saya lihat tanahnya sama dengan di sini. Ini cetek Pak Niki, umurnya hanya 90 hari. Ya, Niki kemarin saya lihat deskripsinya Pak. Saya lihat deskripsinya, ini pemuliaannya itu putrane panjenenganipun Pak Surono Danu. Kemarin saya lihat sendiri, dia itu memang dimurnikan. Ini sebetulnya jaringan ubah, kalau misalkan ingin tahu betul itu sebetulnya nanti di 4 bulan tadi. Tapi ini kemarin saya lihat kenyataan di lapangan sampun bagus. Ini sudah saya lihat sudah bagus Pak untuk bisa mengantisipasi dulur tani yang mau tanam untuk yang saat ini. Nanti Mas deskripsi ini tak boleh ini kok ono. Jadi umur itu 90 sampai 95 hari Pak. Ketahanan terhadap penyakit, tahan terhadap pirikularia. Nah, tahan pirikularia berarti bakteria benrutnya dia juga tahan. Kemudian tahan bagi petuk. Deskripsi padi kolosebo. Usia 90 sampai 95. Nek IR padi 32 itu kan 115 hari. Jumlah butir gabah yang deskripsi 250 sampai 300. Tapi kemarin kalau ngacak itu 190. Luar biasa Pak. Tinggi tanaman 95 cm, bentuk gabah besar dan lonjong, bobot butir 30 gram per 1000. Panjang malai 30 cm, rasa nasi pulen. Segone lebih enak timbang 32. Hasil real ini Pak, bukan rata-rata, real 11 ton per hektar. Ketahanan hama dan penyakit, tahan penyakit hawar dan bakteri atau peset, tahan jamur patah leher atau pirikularia, jamur blas daun, agak tahan terhadap pereng batang coklat, biotip 3, toleran terhadap tanah asam. Toleran itu berarti rada kuat. Ya. Tapi tetap dengan apapun yang jenengan tanam, mangke 20, 40, 55. Kalau kepingin pulang itu Pak. Apa yang saya sampaikan itu jenengan gak usah melayu no klinik, tetapi mungkin ono sing tak pasrai. Mungkin kayak Nur umpama ya kayak Nur Kosin. Nur Kosin kan banyak waktu, ya kan? Nanti tak bekali ilmune sekaligus nanti jelas nang tani. Sehingga penjenengan nanti misalkan tunggu ngene Mbah Nur Kosin, umpama ya. Pikir gone nek klinik 100. Jika di Mbah Nur Kosin misalkan kok acek 5.000 bukan dipilih mungkin itu, ya kan? Tapi nanti tak upayakan, nek misalkan koyok benih itu regane podo.
Ya, ini usahakan podo. Soalnya dimana jenengan otong-otong teko kono, nanti saya bisa langsung datangkan ini. Tapi sepakati dulu Pak. Kemudian nanti explain ini Pak. Explain ini nanti kalau dengan saya nanti gini. Orang kudu langsung bayar, misalkan Pak Nur tak siapi 5 dus, bener duitnya 5 dus tidak begitu. Mungkin sak duit jenengan piro dhisik menek payu bayaran aku. Lah nek gak payu balik ro ning aku. Wong enten iki nang klinik niku Pak sedina 3 dus 4 dus. Wong sing ngeruh. Lah nanti seperti gini, nah iso ya Mas Habib ya, soalnya sing menentukan harga ini Mas Habib. Nah iso nanti diupayakan regone klinik karo ning kene padha. Sehingga penjenengan nanti nak ning klinik kae karo anu. Lah nanti kalau di sini ada seperti perwakilan dari Pak Nur, saya seminggu sekali di sini Pak. Ditentok nih, Pak Nur setiap hari Kamis saya ke sini. Petani kalau ingin ketemu pendino Kamis kan enak tuh Pak. Penjenengan ingin ngobrol, ingin gak jelas sampaikan bisa. Paham Pak? Ya, ini namanya biomak. Biomak itu kandungan silikanya 19,9%. Aku nanti tak ke pabrik, gawe kandungan 11,9, gak mesisan 20. Kalau 20 ini jadi gel. Dan wes ada yang tanya, silakan kalau ada yang tanya. Mas, kulkas Mas. Pengenannya aku janji nih Pak Tos, ini Pak Kades ben milih sih. Ini kabeh wis ana piro tapat piro kuwi. Salahe sing dulurku wingi ra teko padahal tak janji. Aku stok bareng dulu. Boleh. Ini Pak Lurah pilih sih ya. Tanya apa? Perhiasan ini lengan panjang, tapi ini bahannya yang bagus. Ini juga bahannya bagus. Ini bahannya bagus. Terus lengan pendek yang panjang hanya ini aja. Nah, monggo silakan Pak Lurah. Terima kasih. Mohon maaf ada saya mau tanya sedikit, yaitu ingin menyimpang dari pertanyaan tadi. Saya ingin tanya masalah tanaman cabai, yaitu tentang virus antraknosa ataupun pakai. Karena di petani di sana Mas itu sebagian juga ada tanaman cabai. Nah, bagaimana cara pencegahan tanaman yang virus antraknosa ataupun pakai? Karena setelah kami ada bersekutu terjangkit namanya pakai atau antraknosa tadi, belum ada yang menemukan obat dan bagaimana resep dan caranya. Sekian, terima kasih. Monggo nih Pak Lurah silakan pilih dulu. Ini kuning ini lengan pendek ini bahannya bagus. Nah ini bahannya juga bagus, lengan panjang dan soil. Pun berkobar, ono ketua kelompok tak sarane kelompok nanti sapa sing mau diaturi silakan. Mungkin misalkan dulu sing kok wingi kok njaluk iki gak diwehno tetep kapan-kapan tak aturi. Pak niki mau ditanyakan Pak Lurah masalah monggo disampaikan bagaimana mengendalikan virus antraknosa. Saya luruskan, antraknosa itu bukan virus tapi jamur antraknus ya, bisa madu itu ya pinter ya, mantuku pinter ya. Antraknus niku bapak-bapak penyakit yang membahayakan pada tanaman cabai. Tanaman cabai itu penyakit yang membahayakan itu satu antraknus, yang kedua fusarium, itu yang membahayakan. Kemudian yang juga ranking 3-nya itu adalah virus mozaik atau virus Gemini. Nah, virus mozaik atau virus Gemini yang kuning-kuning itu faktornya adalah kutu, terutama kutu kuning. Maka kalau nanam cabai ono kutu harus dikendalikan karena kutu itu sebagai faktornya virus mozaik dan virus Gemini. Kalau antraknos itu bukan faktor, tetapi itu yang disebabkan satu lingkungannya, yang kedua tanamannya kurang nutrisi.
Semua penyakit pada tanaman 95% berasal dari tanah. Ya. 90% berasal dari tanah. Sehingga pada saat tanam cabai ini sudah berbuah, terus akhirnya ngelenok rupane coklat jadi ireng busuk gitu kan? Itu antraknos. Kalau buahnya sudah kena, itu menurut ilmu harus dicabut, harus dibuang. Nah, kalau sudah kena buah, berarti tanaman cabai ini mulai daun, ranting, batang, akar sudah terkontaminasi yang namanya jamur mosaik. Jamur antraknos. Ya, sudah terkontaminasi. Jamur itu dari tanah. Bisa jadi pada saat petani menanam cabai, tanahnya belum disehatkan. Disehatkan dalam arti pupuk hayatinya masuk, TCD-nya masuk, nutrisinya masuk, pH-nya normal. pH itu menentukan, Pak. Nanti kapan-kapan suatu saat saya kepingin tentang ngomong pH kok nih. pH itu menentukan. Makanya saya wanti-wanti pH ini kudu 6 sampai 7, 6 sampai 7. Nah, penjenengan itu bener ragu-ragu. 1 hektar ini 4. Sayangnya Mas Habib tadi mau bawa asam humatnya pas habis, Pak. Kalau budal ini lagi dikirim. Asam humat itu regane piro, Mas? 30. 1 hektar cukup 4. Papat pinten lu piro? 120. Iki swidak ping papat piro? 240. Hanya modal enggak sampai 500.000. Insya Allah tanahnya sehat, pH-nya normal, penjenengan disenangi Gusti Allah saling nandur mikroba. Ketika penjenengan menanam cabai itu kuncinya saat tanah pengelolaan harus sehat. Kemudian jangan lupa Pak, menanam cabai, tomat itu pupuk organiknya lebih banyak. Tempo hari ini nggak supo sewu, 1 hektar nggawe pupuk organik itu 2 ton. Rumahan saya wis jagoan. Pak, tentriki niku pokoknya organik iki kula Pak, jagoane. Kula niku 1 hektar nandul rombok niku pon sapa jenenge organik 2 ton. Wih, bayar. Hebat Pak, amat jos pun. Lah sampean wis petik ping pira? Oh niku kula pun ping 8, Pak. Pun wis maksimal iki ping 8. Akhirnya wong niku kadang-kadang nek gak tahu dijak metu, Pak. Koyok katak dalam tempurung ya toh. Katak ning tempurung bungok-bungok rumangsane jagoan. Bareng dibuka, donya ini. Akhirnya saya agendakan studi banding ning Malang. Ing Kepanjen. Di sana banyak petani cabai yang sukses. Tak undang rono. Tak peduli salah satu petani sing ora petani milenial, Pak. Petani tuwek. Tahu kok ya. Sampeyan pirang hektar, Pak? Lo 1 hektar. Sampeyan nyuwun pupuk kandang? Nggih. Aku ini perlu 2 ton. Sampeyan piro, Pak? Kula namung 2 ton. Wong Malang iki, Pak. 2 ton. Lah kok mundung-mundung, lah nyatane mboten mundung-mundung. Kula niku tek ngriko wis jagoan, Pak. Metik pun ping 8. Sampeyan ping piro? Iki ping pinten kali 21, Pak. Loh, lah biasane metik ping piro? Metik 30. Geblak Pak, akhirnya nggak paling ngomong mengkerut. Lah seperti gitu Pak ya, artinya kita tuh di atas langit ada langit. Ojo rumangsa iso, ojo rumangsa jagoan. Pak Lurah bagus menanam, ada masalah tanya. Nah sebaiknya tanyanya itu sebelum tanam, karena rumus pemupukan pada tanaman cabai itu rumus pemupukannya 3, 1, 3, 3. 3, 1, 1 masuk primordia. 1, 2, 2 saya kembang 1, 3, 3. Nah itu rumus pintu nek dikembangno. Jadi pada saat awal urea atau N-nya itu 3. P-nya butuh 1, K-nya 1. Perbandingan ngoten Pak. Nek wayahe kembang N-nya jadi 1, P-nya 2, K-nya 2. Nek wayahe terus mulai berbuah, pentil, itu harus ditambah N-nya 1, P-nya 3, K-nya 3. Lajeng Pak Lurah, mungkin bisa jadi Pak Lurah tidak pernah menggunakan kalsium. Ajar Mbak gak gue ngomong Mas? Dalam? Selalu. Hah? Ya gak usah bisa apa wis tutu aja. Jadi jangan berarti Pak Lurah sudah menggunakan kalsium.
saya merekomendasikan, ini pabrik ora Pak. Saya senang gunakan kalsium Raja Kumbang. Kalsium Raja Kumbang itu kandungan kalsiumnya bla 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 bagus. Terus ono plus mankonsep. Mankonsep itu fungisida kontak. Jadi itu meminimalisir kena serangan penyakit. Nah, Pak Lurah kalau nanam cabai dari awal tanahnya itu disterilkan. Sudah berapa kali tanam cabai, Pak? Enggak, maksudnya tanah itu terus ditanami terus. Nah, artosipun tanah itu sebetulnya kalau baru cabai, tanduri cabainya. Nah, sama saja. Cabai, bukan cabai Pak, tomat satu famili, Solanacearum itu namanya satu famili. Jadi penyakitnya model. Betul kok tanduri tomat Pak. Lah kalau tanduri semongko lah bate kuwi. Jadi Solanacearum itu satu bate. Ya itu penyakitnya podo. Nah itu caranya Pak Lurah. Kalau mau ditanami lagi, semprot dengan fungisida kontak sistemik. Kontaknya contoh sing gampang menggunakan Ziflo. Nek penjenengan sistemiknya boleh pakai tandem sinabintol, terus singental apa jenenge? Amistartop. Semprot dulu Pak, lahan ini disemprot. Tujuannya apa semprot? Mensterilkan supaya jamur-jamur di situ almarhum. Ketika sudah mati, penjenengan semprot dengan ini, tambah iki ono trichodermane. Trichoderma itu bahasa ilmiah rajanya jamur. Dia punya sifat antagonis. Antagonis itu mengalahkan jamur lain. Umpama Pak Lurah lahan dikuasai TCD, ono jamur antraksos mau masuk, terusir, nah itu tentaranya. Ngoten Pak. Jadi kita mainnya di mikroba, jangan main obat. Kalau main obat, tak semprot fungisida. Ngesakno tanaman cabai yang sudah dilengkapi jamur indofit itu mati. Gimana toh? Padahal jamur indofit itu sebagai manusia itu sel darah putih hilang, gampang kena penyakit gitu. Ngaten Pak Lurah. Jadi penjenengan kalau antraknus mau nggak mau, nek nyemprot antraknus niku wong loro Pak. Sing siji mutili buah yang kena antraknus, tapi itu keluar. Yang di belakangnya itu nanti nyemprot. Semprotannya kalau sudah kena itu wajib menggunakan fungisida kontak dan sistemik. Dan itu mahal Pak, mahal. Jadi kalau fungisida itu kalau sudah kena seperti itu mahal. Makanya jangan menunggu kena, kita kendalikan. Kita sehatkan tanahnya, kita sehatkan tanamannya. Tanamannya Pak Lurah, nanti penyemprotannya bisa lewat daun, bisa lewat tanah. Kalau tanamannya mikrobanya bagus bisa lewat tanah. Kalau untuk potong kupas bisa lewat daun. Kalau lewat daun, wasilahnya ada Bliss Natur ini, ngerti Pak? Bliss Natur ini teknologinya nano Pak. Teknologi nano itu teknologi Jepang, jadi memecah partikel sampai dengan ukuran nano. Ukuran nano itu sekian kali 0 pangkat garis. Malah bingung ya, malah bingung. Jadi Pak Lurah, kalau sekarang masih ada tanamannya, pemetik berapa kali Pak? Masalah tanaman ya tiap tahun ya saya belum pernah sejak tahun 2013 saya tidak pernah sedikit itu meninggalkan tanaman cabai. Nah, jadi cabai merah besar ada cabai rawit juga ada ya, walaupun sedikit walaupun banyak saya juga selalu tanam. Dan tanam saya itu serentak, ditanya berapa kali, ya itu Mbak, ada yang tanam, ada yang sudah buah, ada yang belum. Sekian, terima kasih. Bagi yang menanam cabai, nanti dihitung Pak Lurah, sampai pinanjur cabai. Sebelum tanam, penjenengan kumpul saya datang ke sini, lillahi ta'ala. Besok, kopi sak Amerika, aku sepeduk jenengan.
seneng. Kan nabi lillahi ta'ala itu tenang. 3 kali kopi ini maksudnya. 3 kali kopi ini. Aku seneng sing nggono kopi lho. Buatan mau sih nom. Ya, penjenengan seperti bapak-bapak. Ini gue bisa kamar benih balik mas kemarin, balik dulu ya. Itu ngesak Pak tuku bibit semongko itu 10 cepet, ono sing 2 cepet. Pak, jenengan tuku semongko kok bibitnya pakai akeh. Sama biasa nandur dereng nembe niki, bukan melas. Nembe niki nandur tapi langsung 12 cepet. Bapak, sing nandur kok piro Pak? Iya kali melas. Kuno Pak, wong kali kuno. Saya akan datang, aku ngajak kontoku sing wis pengalaman. Itu kontak pengalaman itu saya suruh dampingi Pak, karena saya pada saat itu rodok loro tidak mampu saya. Terus akhirnya tak kumpul nih Pak, ngapain nandur semongko, rung pengalaman. Ojo main-main tak boleh Pak. Nah, terus saya beri arahan, tak beri petunjuk cara nanam semongko yang benar. Mangke kulo gak iso dampingi. Sing dampingi teman saya ini. Teman saya ini biasa nandur semongko tidak pernah gagal. Benar apik terus kualitasnya kualitas yang super. Akhirnya didampingi Pak, tolong ya Mas dampingi mungkin Pak, dampingi ternyata alhamdulillah panen esok bagus, diundang no bakul runut dia lillahi ta'ala. Nah maksud saya jenengan penanggur KB sing mandur berambang kumpulkan dulu, nanti saya datang sini tak paringi buku ini petunjuknya gratis. Wong piro, wong 10, tak fotokopikan 10, tak sedekah nih jenengan. Saya tidak akan melarat bersedekah ilmu. Yakin itu. Nanti Pak Lurah ya. Jadi kalau sudah kena antraknus itu penyakit terus kena lombok itu untuk angel karena itu sudah terkontaminasi ning daunnya, nang rantingnya, nang batangnya, nang akarnya. Nah, ngaten Pak ya. Nah, itu pengendaliannya itu memang harus ekstra. Tidak cukup sekali. Sekarang semprot 3 kali semprot dengan bahan aktif yang berbeda. 3 kali semprot sampai 4 kali biasanya. Itu baru sirup terus bondol spiro. Nah, nandur cabai itu nek cabai besar minimal sak upit itu untuk 2 kilo minim. Ukur iso itu petang 5 kilo. Masa iso Pak? Gak iso. Ya. Saya apa Pak dengan panen lombok tak undung tak cukupi siji tak cukupi. Jajal sampean timbang Pak. Aku nggawe patang nok iki tak kilo kabeh. Ukurannya aku oh iki sak kilo sini sak ini. Iki sak ini beda iki. Ero aku. Cukup kula tak tahu. Kulino gaya-gaya, masukin gaya-gaya lombok. Ngaten Pak Urah ya. Wis ya. Wis untuk tanaman padi itu seperti wilayah Kenono, itu tanahnya kan tanah gembur, artinya nggak berfungsi. Itu sebaiknya dalam setahun itu untuk tanaman padi itu berapa kali? Yang kalau dijelaskan dulu. Kalau mau tanam padi yang benar, itu yang benar Pak ya. Pola tanam itu termasuk preventif. Tadi kan saya nggak sampai nyinggung gitu, soalnya kesuwen. Jadi salah satu cara preventif itu adalah kultur teknis. Kultur teknis itu adalah pola tanam, pergiliran varietas, pemupukan berimbang, pengendalian OPT dengan cara yang biologis seperti itu. Nah, pola tanam yang bagus itu adalah padi palawija. Itu yang bagus. Pak, nek kene padi-padi poloco gak iso Pak, soalnya langganan banjir. Yo padi banjir. Jenengan nek gak percaya, yen kan tanggane wong kantor to. Daerah Dungarugum Pripen niku meh sak kantor alhamdulillah wasilah Joko niki berubah pola tanam. Mau nih padi-padi pantun padi pantun guys. Terus ngono. Panen yo joplok terus. Akhirnya camatnya tak celuk, lurah tak celuk, pengusaha obat tak celuk, kelompok pulang. Sama pingin panen kok gak? Nek kepingin gak panen, ya tandur padi pantun. Jawabannya kegunaan, jadi kita kebungawan tebak. Mana gak padi pantun. Dan sama padi pantun panen enggak kok gak? Nah, lebih baik 2 kali panennya bagus, yang terakhir banjir. Apa? Alhamdulillah Pak. Sepakat akhirnya padi pertama itu setelah banjir bulan Mei, Juni, Juli
Agustus panen. Agustus panen itu pari apik. Regone larang, gak tahu oleh rego di bawah 5.000. Nah, kemudian bulan Agustus itu ada pesemaian di satu tempat. Jadi pesemaian yang blok panen pengolahan sempurna langsung tandur. September, Oktober, November panen itu rego jos. Desember spanduk besar selamat datang banjir. Nah, kok buyune gak enak kita ngecek. Maksudnya Mbak, jadi pola tanam yang bagus padi-padi palawija, nek gak iso padi-padi murti, nek gak iso padi-padi banjir. Terus pola tanamnya itu pergiliran varietas. Wong tani itu ciri khasnya itu kecintaannya itu besar, Pak. Wong tani itu tidak pernah mau pindah ke lain hati. Nek semengekin pari nampak terus kuwi kon pindah mau itu kena perengkel akhir pindah cirang gitu. Wis rasane cirang sayang. Kalau cirang sayang nggak mau aku selain cirang kena perengkel 32 dulu yang mempopulerkan alhamdulillah saya, Pak. Pertama kali saya populerkan penangkar itu nggak 20 ton. Itu yang saya menggunakan Saraswati Ngawi. Bagus. 32 negatif 32 nggak pokoknya rasa 32 rasa enak 32. Oke nggak 32 nggak ketek gajukan. Terus tak mau ya 32 sih. Jadi sing manut panen, sing gak manut ya wis ajur ngonyor. Wis ya. Wis kapan-kapan disambung. Nanti nggih konyon pangapunten. Nanti saya nggak bisa ngasih kaos banyak. Nanti kalau kepingin dapat kaos semua, saya jadwalkan. Mohon izin Pak Lurah. Ono perusahaan misalkan, wah kalau kepingin butuh kumpulan tani, wong 50, wong 70. Apa fasilitasnya? Saya kasih snack, saya kasih kaos, ya tak kumpulke, tak pilih ini. Untuk peserta ini juga saya kasih kaos. Oh subhanallah. Kaos cetakan SL ya. Subhanallah, Masya Allah. Ya. Terus monggo, ini nanti ada kaos hanya sedikit, cuma ono kaos ono sampel Pak, karena saya punya kaos itu sampel lengkap ya. Ya itu. Tak jane wingi kula duwe Syngenta niku wae Pak Syngenta. Beauty semua apik Pak tak goleki gak ono. Ngaten nggih, saking kula cekap kirang langkung pangapunten, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini Allah pahamkan panjenengan. Allah mampukan panjenengan mengamalkan dan atas izin Allah tanaman panjenengan dinampakkan tanaman yang bagus. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul teman-teman, katuraken panjenenganipun Pak Joko sampun dados narasumber wonten ing sekolah lapang bisnis Kenosari dan kita kemasdahan ngaji tani. Mugi-mugi Allah mengamankan dumateng kita sami sehingga insyaallah barokahipun Allah Subhanahu wa taala diurangkan dumateng